Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Cahya Nasmar dengan NIM C0312411106 dari Prodi Kedokteran Hewan dan dari kelompok 4 Histologi dengan asisten Kak Michelle. Jadi di sini saya akan membahas tentang mitosis, epitel berlapis gepeng bertanduk, dan cara kerja kelenjar merokrin, helokrin, dan apokrin. Jadi yang pertama mitosis. Jadi mitosis itu adalah proses pembentukan sel yang menghasilkan dua sel anak identik. Jadi proses-proses mitosis ini yang pertama itu ada interfase. Jadi pada interfase ini dia itu sitoplasmanya itu masih utuh dan jernih atau bersih. Kemudian yang kedua itu ada jadi kalau profase ini sitoplasmanya itu dia sudah mulai keruh. Selanjutnya metafase. Nah, jadi kalau metafase ini dia itu seperti tautan tangan. Jadi kayak seperti ini, dia itu saling tarik menarik. Kemudian selanjutnya yang fase keempat. Nah, pada fase keempat ini atau anafase, dia itu sudah tertarik atau terpisah. Dan yang terakhir itu nah, yang terakhir itu telofase, dia itu sudah terpisah seutuhnya, di mana kromosomnya ini dia sudah sampai ke ke kutubnya masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang epitel berlapis gepeng bertanduk. Jadi epitel berlapis gepeng bertanduk ini dari sediaan kulit hidung sapi dengan pewarnaan mallory azan. Jadi di sini itu terdapat 6 lapisan. Jadi yang pertama itu lapisan basalis. Terdapat stratum basalis, di mana lapisan terdalam terdiri dari sel-sel basal yang membelah yang ini. Kemudian yang kedua itu ada stratum spinosum. Dia itu berada di sebelah sini. Jadi stratum spinosum itu dia mengandung membentuk dan mengandung desmosum. Kemudian yang ketiga itu ada stratum granulosum. Jadi di stratum granulosum itu dia di sini. Stratum granulosum ini mengandung granusa keratohyalin. Kemudian ada stratum lucidum. Stratum lucidum itu terletak di antara stratum granulosum dan stratum corneum, di mana kalau stratum lucidum itu dia itu hanya terdapat pada kulit-kulit tebal tetap tipis seperti telapak kaki atau telapak tangan. Kemudian ada stratum corneum, yaitu lapisan sel-sel mati, di mana lapisan sel mati ini dia sudah mulai
terlepas, sudah mulai mau terlepas. Dan yang terakhir itu ada disjuktifum yang ini. Nah, selanjutnya cara kerja dari kelenjar merokrin, holokrin, dan apokrin. Jadi yang pertama itu cara kerja kelenjar merokrin. Jadi sebelumnya kelenjar merokrin ini sediaannya itu kulit sapi dengan pewarnaan He, di mana dia itu terdiri dari pars terminalis, ductus excretorius, dan kapiler darah, di mana selanjutnya itu cara kerjanya itu dia mengeluarkan produk melalui proses eksositosis tanpa merusak sel. Jadi dia itu tidak merusak sel. Selanjutnya kelenjar holokrin. Jadi kelenjar holokrin itu dari sediaan kulit kepala dengan pewarnaan He. Jadi dia itu terdiri dari pars terminalis, ductus excretorius, dan folikel rambut. Jadi kalau cara kerja dari kelenjar holokrin itu, kelenjar ini itu akan hancur dan menjadi bagian dari proses sekresi. Tetapi dia ini kalau kelenjar holokrin itu dia itu cara kerjanya itu dengan merusak semua sel. Jadi dia itu akan merusak semua sel. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kelenjar apokrin. Jadi kelenjar apokrin ini sediaan kulit ketiak dengan pewarnaan He. Jadi kalau cara kerja dari kelenjar apokrin ini, dia itu bagian apikal selnya itu akan terlepas dan dia akan menjadi bagian sekresi. Dan cara kerja dari kelenjar apokrin ini, dia itu bukan juga merusak semua sel, bukan juga tidak merusak sel. Jadi dia itu merusak tetapi hanya merusak sebagian sel. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.